Salam anti korupsi. Mengapa koruptor susah untuk dimiskinkan? Ini adalah rahasianya. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum dan setiap suatu tindakan dari penegak hukum tentu harus mengikuti aturan yang ada. Karena harus menjunjung tinggi harkat, martabat, hak asasi manusia, walaupun dia adalah seorang koruptor. Sejatinya para pemburu koruptor, penegak hukum inginlah koruptor itu dimiskinkan, karena koruptor itu lebih takut miskin dibandingkan dengan penjara yang lama. Namun kenyataannya aturan undang-undang dalam undang-undang tindak pidana korupsi masih belum mengakomodir terkait dengan usaha untuk memiskinkan koruptor. Karena dalam aturan di pasal 18 Undang-Undang Tipikor 3199 Junto 20/2001 terkait dengan uang pengganti, dijelaskan uang pengganti besarannya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Sehingga ketika dia korupsi 5 miliar, maka ketika dia memang menikmati 5 miliar, digantinya 5 miliar. Itu sebabnya misalnya ketika ada kerugian keuangan negara sampai triliunan, ternyata tersangka, terdakwa atau pelaku korupsi ini dia hanya menikmati 18M misalnya, hanya 18M aja seperti itu. Belum mengenal misalnya seluruh harta hasil yang didapatkannya gitu kan, itu bisa langsung dirampas gitu ya. Tidak, karena masih harta hasil korupsi. Itu pun sebanyak-banyaknya hasil kerja keras dari penyidik misalnya berhasil membuktikan ada kejahatan yang lain dari kejahatan pokoknya, artinya perkembangannya. Jadi belum ada misalnya orang yang korupsi 40 miliar misalnya, menerima 10 miliar, dia harus mengganti 10 kali lipat. Nah, inilah sebabnya maka koruptor ketika keluar dari penjara masih banyak yang kaya, masih bisa melanjutkan hidup. Memang masih seperti itu artinya koruptor itu nggak rugi ketika mereka korupsi terkait dengan uang Kalaupun ada dendanya nggak banyak dari ratusan juta gitu kan, artinya korupsinya tentu lebih besar dari dendanya, seperti itu. Bisa lah dendanya itu dibayar. Nah, kembali kepada bahwa koruptor itu sebenarnya nggak rugi ketika mereka korupsi dan kemudian ketahuan, karena mereka hanya mengembalikan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Itulah sebabnya maka perlu ada undang-undang perampasan aset. Kalau tidak, yang terjadi adalah efek jerah nggak ada. Koruptor kemudian menganggap bahwa selama nggak ketahuan tetap korupsi. Kalaupun ketahuan, dia akan tahu bahwa paling yang kena yang hanya diketahui oleh penegak hukum. Kalau tidak aman-aman saja, seperti itu. Sekali lagi, kita butuh undang-undang perampasan aset yang jelas gitu mampu merampas aset para koruptor Jangan sampai namanya undang-undang perampasan aset namun ternyata isinya gitu tidak mencerminkan bagaimana merampas aset para koruptor memang kita akui bahwa tentu ada aset koruptor yang berdasarkan hasil jerih payahnya kerja, nafkah dan sebagainya, yang itu sudah bercampur baur dengan hasil korupsi. Namun kita harus bisa memilah, misalnya kalau dia nggak bisa membuktikan uang tersebut berasal dari penghasilannya, dari gajinya gitu kan, ataupun sumber-sumber lain yang sah, maka itu bisa dirampas. Mungkin itu salah satu klausul yang harus ada, pembuktian terbalik terhadap seluruh harta dari koruptor dengan metode forensik akuntansi, yaitu benar-benar menelusuri misalnya dia beli mobil dari rekening yang mana, kemudian rekening itu berapa jumlahnya dan dari kapan ada rekening tersebut dan berapa jumlah uang yang masuk dan sebagainya. Sehingga ketika nggak mampu
membuktikan ya yang bersangkutan ataupun penyidik menemukan ada kejanggalan, itu langsung bisa disita dan dirampas untuk negara. Sekali lagi, bahwa koruptor takut miskin, dan cara untuk memiskinkannya adalah dengan membuat aturan baru, misalnya undang-undang perampasan aset, agar mereka jera ya, takut untuk korupsi. Demikian, salam anti korupsi.